Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kita semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Tidak ada? Tidak ada yang izin hari ini? Alhamdulillah jika semuanya hadir ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 pembelajaran ke-1 dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan dari ibu, kalian semua mampu memahami apa itu sikap kepahlawanan dan apa saja pengaruh dari peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Terus yang kedua, setelah menonton video pembelajaran dan dengan arahan dari ibu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran juga, kalian diharapkan mampu membuat laporan tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum ibu memberikan penjelasan materi, di sini ibu akan memberikan sebuah jargon mungkin ya, agar kalian semua bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, clue-nya begini. Ketika ibu menyerukan kata semangat pagi, kalian semua harus menjawabnya dengan pagi, pagi, pagi. Mengerti? Sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Ayo dong, yang lebih semangat lagi. Masa sih segitu? Ayo lah, ayo. Kamu pasti bisa, oke? Semangat pagi, 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 pagi. Ayo, lebih semangat. Sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, tepukan tangan untuk kita semua. Nah, sudah semangat ya sekarang? Semangat dong ya. Baiklah anak-anak, di sini ibu mempunyai 2 buah gambar. 2 buah gambar. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, gambar pertama ini menunjukkan seseorang yang sedang menolong temannya yang sedang kesusahan atau yang sedang terjatuh mungkin ya. Terus yang kedua, 2 orang anak. Yang kedua ini menunjukkan 2 orang anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar ini? Ya, benar sekali.
kedua gambar ini menunjukkan sikap yang baik atau sikap yang positif ya, karena menolong orang lain juga menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, terus hal baik apa yang bisa kita contoh dari kedua gambar ini? Iya, benar sekali. Hal baik yang bisa kita contoh dari kedua gambar ini yaitu kita harus menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sikap positif yang bisa kita teladani dari kedua gambar ini yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengharapkan imbalan. Nah, anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Jadi, kita harus meneladani sikap para pahlawan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, juga peninggalan mereka itu bukan hanya benda bersejarah anak-anak, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Di sini Ibu mempunyai sebuah video tentang beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba kalian simak videonya ya. Dan jangan lupa, jika ada yang penting, kalian harus menuliskannya di buku catatan. Nah, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Raja pertama yang akan kita bahas di sini adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman diantaranya adil dan bijaksana, selalu taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya, dan juga ia seorang yang dermawan. Peninggalan kerajaan Kutai yaitu Yupa. Selanjutnya ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit termasuk ke dalam salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Hayam Wuruk diantaranya gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini berupa Kitab Negara Ketagama karangan Puprapanca. Dari kitab tersebut kita dapat mengetahui bahwa daerah kekuasaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Selain kitab, peninggalan dari kerajaan Majapahit juga berupa candi, yaitu Candi Ceto dan Candi Pari. Raja Bala Putradewa. Raja Bala Putradewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan. Raja Bala Putradewa merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan,
pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang patut kita contoh dari Raja Balaputra Dewa yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedudukan Bukit dan Candi Muara Takus. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terletak di Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Iskandar Muda yaitu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan dari Kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Raden Patah. Raden Patah merupakan raja dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Jawa Tengah. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang patut kita contoh dari Raden Patah yaitu menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Peninggalan dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Sekian penjelasan dari beberapa tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, setelah kita tadi menonton video pembelajarannya, kita menjadi tahu siapa nama raja dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan juga apa saja peninggalan-peninggalannya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Jika ada yang bisa menjawabnya, coba kalian acungkan tangannya ya. Ngerti? Nah, anak-anak, siapa ya nama raja dari kerajaan Kutai? Ya, kamu. Tiffany ya? Apa jawabannya sayang? Betul. Tangan semuanya. Jadi anak-anak, tadi nama raja dari kerajaan Kutai itu adalah Raja Mulawarman. Terus, apa saja peninggalan dari kerajaan Kutai? Itu, siapa itu teh? Ya, kamu, apa jawabannya? Betul. Peninggalan dari kerajaan Kutai itu ada Yupa. Terus, siapa ya nama raja dari kerajaan Sriwijaya? Kamu. Ya. Betul. Tangan semuanya. Jadi nama raja dari kerajaan Sriwijaya itu ada Raja Balaputra Dewa. Terus apa saja peninggalan dari kerajaan Sriwijaya itu? Betul. Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya itu ada Candi Muara Takus dan juga ada apa? Prasasti Kedudukan Bukit. Terus terletak di mana ya kerajaan Sriwijaya? Betul sekali kamu. Kerajaan Sriwijaya itu terletak di Sumatera Selatan. Siapa yang tahu nama raja dari kerajaan Demak? Betul sekali kamu.
tangan. Nama raja dari kerajaan Demak itu Raden Patah. Di mana terletaknya kerajaan Demak? Iya, betul sekali. Kerajaan Demak itu terletak di Jawa Tengah. Nah, anak-anak, tadi juga disebutkan ya di dalam video itu adanya sikap kepahlawanan yang patut kita contoh dari raja-raja tersebut. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda. Ya, kamu? Betul sekali, tepuk tangan dong. Ya, betul. Nah, jadi anak-anak, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yaitu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Baiklah anak-anak, dari video pembelajaran tadi kan banyak tuh ya sikap kepahlawanannya. Nah, kita sebagai para generasi muda atau para penerus bangsa, kita harus bisa meneladani atau menerapkan sikap-sikap tersebut pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh dari adanya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masyarakat masa kini. Nah, anak-anak, pengaruh dari adanya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masyarakat masa kini yaitu diantaranya masih adanya upacara ngaben. Ada yang tahu upacara ngaben itu apa? Tidak ada? Belum tahu nih. Sekarang ibu akan kasih tahu kepada kalian apa itu upacara ngaben. Coba simak dengan jelas ya. Upacara ngaben itu anak-anak upacara yang dimana jenazah seseorang yang meninggal biasanya dibakar, lalu abunya ditaburkan ke laut agar bersatu kembali dengan alam. Nah, upacara ngaben ini hanya dilakukan bagi penganut agama Hindu, namun tidak diterapkan kepada semua umat Hindu di Bali. Nah, hanya orang yang mampu secara ekonomi yang dapat melakukan ritual pembakaran mayat ini. Biasanya golongan bangsawan atau pedagang kaya atau juga golongan Brahmana. Nah, upacara ngaben ini biasanya ada di Bali karena penganut umat Hindu di Indonesia itu masih banyak di Bali gitu. Terus pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, Islam ini juga terdapat di bidang pendidikan ya. Terbukti dengan adanya pesantren. Nah, pesantren ini telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Nah, setelah masuk Islam, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Siswa tinggal di asrama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang biasanya disebut dengan kiai. Asrama siswa berada di dalam komplek pesantren. Kiai juga tinggal di komplek pesantren. Terus pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, Islam ini juga ada di bidang kesenian. Nah, misalnya Islam yang memperkenalkan seni kaligrafi.
Nah, biasanya yang berwujud gambar atau manusia hanya bentuk siluet saja. Ada juga yang berbentuk aksara yang diperindah. Nah, teks-teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering digunakan atau yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi ini. Terus biasanya media yang sering digunakan adalah nisan makam, dinding masjid, mibrah, kain tenunan, kayu, dan kertas sebagai pajangan. Baiklah anak-anak, agar semakin memahami tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, maka ibu menugaskan kalian semua untuk membuat laporan dalam bentuk peta pikiran. Nah, dikumpulkannya itu pada pertemuan berikutnya ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, betul. Tadi kita sudah belajar mengenal sikap kepahlawanan, terus tentang tokoh dan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam, dan juga pengaruhnya ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai sikap kepahlawanan. Nah, untuk menghargai jasa para pahlawan, kita harus meneladani sikap kepahlawanannya di kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupakan tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, pengaruh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu sangat bermanfaat sekali ya bagi kita di kehidupan kita sekarang ini. Jadi jangan pernah melupakan sejarah ya. Ngerti? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian isi dengan benar dan jujur ya. Nih. Nah, sudah dapat semua kan soal evaluasinya? Oh, ini. Sudah dapat semua kan soal evaluasinya? Nah, sekarang coba kalian isi soal tersebut dengan benar dan jujur. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai semuanya? Baiklah, jika sudah selesai semuanya, sekarang rapihkan pakaian kalian dan peralatan belajar kalian ya. Ayo rapikan. Sudah? Sudah ya semuanya? Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang sudah kita pelajari hari ini tertanam di otak kita, dan juga agar nanti diberikan keselamatan pada saat kita pulang ya ke rumah. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dan jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.